Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Data Liberation. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita soal René Descartes. Pada video sebelumnya, kita telah membahas soal biografi dari René Descartes. Maka pada video kali ini kita akan mulai pembahasan soal pemikiran dari René Descartes. Pada video kali ini kita akan membahas soal Cartesian doubt atau skepticism René Descartes, atau bisa kita sebut keraguan-raguan René Descartes. Kita mulai saja dengan sedikit cerita soal masa lalu, masa kecil, atau apalah itu sebutannya tempo dulu. Dahulu waktu masih kecil, mungkin sepeda motor bebek bapak sudah menjadi primadona di seantero jagat sekampung, karena jarang ada yang punya. Cuma orang-orang dengan kasta ekonomi cukup yang akan membelinya. Sedangkan sekarang dalam kehidupan perkotaan kita bisa melihat tumpukan kendaraan yang berdesakan di jalanan hitam dengan alunan nada klakson yang memenuhi udara. Sangat bising, penuh, dan sesak. Ya, sesak. Seperti itulah keadaan dunia sekarang yang pada 2020 kemarin jumlah beban bumi mencapai 7,753 miliar jiwa. Sesak dan ramai menerbangkan jutaan atau lebih informasi yang berputar-putar di atas kepala, yang mengakibatkan ketidakoptimalan diri dalam menyerap informasi sehingga terkadang kita menjadi blank, bahkan gagal paham. Itulah yang dirasakan oleh René Descartes sehingga ia menyepi di pinggiran Prancis, atau bahkan ketika ia bergabung dengan tentara Maurice dari Nassau, bahkan ketika dia bergabung dengan pasukan Maximilian dari Bavaria. Dia mencoba melarikan diri atau menyepi untuk dapat mendalami ilmu matematika dan geografinya. Kemudian dalam menjauhnya René Descartes dari hiruk-pikuk kehidupan yang sesak, ia pun dapat melihat dari kejauhan, seolah ada di batas horizon untuk melihat semesta, sehingga ia pun dapat melihat lebih menyeluruh dan dapat membuat pertimbangan lebih baik. Karena dia sedang menyepi, maka yang tersisa hanya dia dan pemikirannya. Dia dan seluruh imajinasi tak terbatas juga terbatasnya. Maka alat analisis yang dipakai untuk melakukan pertimbangan adalah akal pikiran atau rasio. Setelah kejadian 10 November Descartes, yaitu kejadian 3 mimpi yang sama berturut-turutnya yang membuat dia terdorong untuk mencari kebenaran dengan rasio atau dengan akalnya, maka ia pun mulai mencari kebenaran dengan aliran rasionalismenya. Kemudian Descartes mulai mencari kebenaran dengan skeptis, yaitu dengan meragukan kebenaran. Skeptis diartikan sebagai keraguan-raguan. Namun skeptis berakar dari bahasa Yunani kuno yaitu skeptomai, yang berarti untuk melihat sekitar atau untuk mempertimbangkan, yang kemudian diartikan meragukan kebenaran. Meragukan dogma atau pemahaman yang telah dibawa dari lahir. Ini seperti meragukan perasaan cinta dia yang sangat sulit untuk dibuktikan. Kemudian nanti keraguan tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan kembali kebenaran agar dapat menemukan kebenaran sesungguhnya. Seperti melihat senja kemerahan manja dan siang kemilau menyilaukan yang sebenarnya sama-sama cahaya matahari. Kemudian Descartes mengembangkan keraguan-raguan menjadi lebih sistematis yang kita sebut sebagai skeptisisme metodologis. Skeptisisme metodologis ini yang kemudian menjadi akar dalam metodologi ilmiah. Dalam pandangannya René Descartes, pengalaman indrawi atau pengalaman langsung sebagai cara utama pemerolehan pengetahuan atau informasi seringkali keliru. Oleh karena itu harus diragukan. Misalnya apa yang dilihat seseorang merupakan sebuah halusinasi. Bisa saja wajahmu yang begitu indah diterpa kamera iPhone 13 ternyata jauh lebih indah ketika saling bertatap mata. Pemikiran René Descartes ini yang menjadi pertentangan oleh para kaum empirisme yang memandang pengalaman empiris atau pengalaman langsung atau kejadian langsung sebagai sebuah kebenaran seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan juga David Hume. Metode keraguan hiperbolik Descartes ini meliputi yang pertama,
Hanya menerima informasi yang Anda tahu benar, bahwa sebuah informasi telah dipastikan kebenarannya, atau telah memastikan bahwa apa yang diindrai adalah sesuai dengan kenyataan, bahwa kamu cantik dengan tai lalat di pipi kirimu, namun kebenaran yang bisa dipastikan adalah kamu punya tai lalat di pipi kirimu, dan tai lalat itu benar-benar ada di pipi kirimu. Yang kedua, memecah kebenaran menjadi unit-unit yang lebih kecil. René Descartes memberikan ilustrasi bahwa ada seorang yang membawa satu keranjang apel. Karena takut semua keranjang apel tersebut atau takut semua apel dalam keranjang tersebut itu menjadi busuk, maka dia akan mengeluarkan semua apel dari keranjang tersebut untuk menemukan mana saja apel yang masih baik dan apel yang sudah busuk. Barulah dipilah antara apel busuk dan apel yang masih baik. Jadi suatu objek harus kita bagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, barulah dipisahkan berdasarkan kategori tertentu atau berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sederhana terlebih dahulu. Setelah melakukan pengelompokan atau setelah memecah suatu objek, maka dapat dilihat masalah yang lebih sederhana dan juga masalah yang lebih rumit. Kemudian menyelesaikan masalah yang lebih sederhana lebih dahulu. Dengan begitu masalah-masalah yang lebih rumit dapat diselesaikan dengan lebih maksimal karena sudah banyak masalah-masalah sederhana yang telah diselesaikan terlebih dahulu. Karena kita sudah melewati step by step atau karena kita juga sudah mengurangi beban pemikiran. Yang keempat, membuat daftar lengkap dari masalah lebih lanjut. Dengan melakukan analisis lebih lanjut, baik dengan pendekatan deduktif atau induktif, akan ditemukan daftar permasalahan lanjutan atau objek kajian lanjutan yang ikut mempengaruhi. Dengan begitu, akan lebih terbuka ruang lingkup permasalahannya dan dapat melanjutkan penelitian atau dapat melakukan penilaian lebih menyeluruh. Karena keraguan-raguan adalah wujud dari kebijaksanaan, dengan begitu René Descartes sebagai seorang yang beraliran rasionalisme meragukan segala sesuatu dalam pemikirannya, yang kemudian dia pun mencoba untuk meragukan keberadaan dirinya. Namun dalam proses tersebut yang ia temukan adalah kebenaran dari keberadaan dirinya. Kata-kata yang terkenal dari René Descartes yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Namun versi yang lebih lengkap dari ungkapannya tersebut adalah dobito ergo cogito, cogito ergo sum, yang diterjemahkan menjadi saya ragu karena itu saya berpikir karena itu saya ada. Dengan meragukan, kita pun mencari kebenaran dengan tanpa ada campuran persepsi awal, sehingga penilaian yang dibangun dapat lebih objektif. Ini seperti kamu yang telah selingkuh, maka aku tidak akan bersamamu lagi karena kamu telah selingkuh. Meskipun pada awalnya atau pada dasarnya aku masih mencintaimu. Aku menyingkirkan rasa dan persepsi awal untuk mengambil keputusan paling rasional. Jadi itulah sedikit soal skeptisisme René Descartes. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.